mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Sampai engkau meraihnya, pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menari
budaya positif, di mana saya mengucapkan di tempat saya sendiri di Desa Wiyadina. Salam dan bahagia. Apakah makna budaya positif? Pada contoh penerapan positif yang sekarang kita terapkan di sekolah. Kunci untuk kita menaklukkan Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. takkan Perubahan paradigma. waktu bebas Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. angkasa Pasti benar-benar tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Di mana pada pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana saya diberi pembekalan tentang bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, karena anak memiliki hal unik masing-masing, memiliki budi pekerti. Tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. kepada hidup memberi Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol. takkan Ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Blanchard dalam kontrol teori untuk meluruskan mispersepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan politik efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk meminta. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bukan kita mengontrol seseorang. Di mana stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrolnya, model berpikir menang, gitu aja. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar dengan disiplin. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
manusia. Manusia memiliki motivasi eksternal, motivasi internal, motivasi tujuan hidup positif. Motivasi eksternal untuk mencari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya. Sedangkan eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau investasi hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang menginginkan imbalan. Sedangkan motivasi internalnya tujuan hidup positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Yang tanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan disiplin. Itu tujuan motivasi internal tujuan hidup positif. Dan di sini kita belajar dari hal yang terkecil dulu untuk pelajaran disiplin. Kita dari di kelas dulu, lalu kita kembangkan ke keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu tiga hal yang berbeda. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau di sini ada tiga pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak setengah meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang telah menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gordon, suatu keyakinan akan lebih memotivasi orang sendiri dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dari apa yang ada mengikuti rangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini susunan pembentukan keyakinan. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari apa yang telah rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibawa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi atau berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas atau surah pendapat dalam kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, mengingatkan kembali apa keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas saya. Ini ada beberapa pertanyaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas kita mengajari anak-anak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu berupa peraturan. Sedangkan kita membuat keyakinan kelas menghargai orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sana kita membuat keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Atau peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Di sana kita membuat keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba. Kalau untuk orang dewasa, narkoba. Kita membaca dengan kelasnya kesehatan. Karena narkoba, pelakunya dilarang menggunakan narkoba. Kalau pelajaran kelasnya kesehatan, karena narkoba kan rusak tubuh kita. Yang terakhir, pergantian atau giliran. Itu biasanya program giliran. Kita belajar keyakinan kelas, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Dan terus tertawa. Ditutup oleh penghargaan. Pengaruhnya dan pendekat pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada contohnya. Mencatat satu kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berupa hubungan. Karena merugikan besar fisik dan mental anak itu sendiri. Itu berupa hubungan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Itu berupa hubungan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu berupa hubungan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman dan telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Gimana itu? Kita mengetahui apa konsekuensi kita, saran kita harus kita peduli. Yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Karena itu kesalahan kita punya konsekuensinya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Itu mental anak yang dihukum. Jadi anaknya pemalu. Dan lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PIB rekam. Itu konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Karena lari keliling lapangan itu pas latihan pelajaran PIB rekam olahraga kan berarti anak-anak mengulang pemanasan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukum paksaan, kalau konsekuensi berupa paksaan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana yang pertama, bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, kebebasan, dan kemuliaan. Saya ini contohnya. Ibu Ani, guru kelompok A di TK Pelita Hati, sedang bingung hadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Ini menurut 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya,
dari makan dia ingin bertahan hidup. Apabila jawaban Agus, karena dia senang temannya menjadi memperhatikan dia. Kebutuhan Agus adalah kita yang kasih sayang. Agus ingin diperhatikan. Agus ingin dihargai oleh teman-temannya, disayangi oleh teman-temannya. Apabila jawaban Agus adalah dia perempuan hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginan. Artinya, kebutuhannya Agus adalah penguasaan. Dia ingin diakui kemampuannya bahwa dia bisa menguasai teman-teman. Apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu dibawakan bekal-bekal yang sama, seperti dibawakan tempe setiap hari, jadinya kebutuhan Agus adalah kebebasan karena dia ingin merasakan yang lain-lain. Apabila jawaban Agus adalah karena dia iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan Agus adalah kesenangan, di mana Agus merasa senang melihat temannya yang dia isengi. Ada 5 posisi kontrol dalam mendidik anak, di mana penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu 5 kontrol dalam mendidik anak. Penghukum itu tidak baik untuk digunakan dalam 5 kontrol. Pembuat rasa bersalah juga tidak baik. Sebagai teman, itu merasa anak merasa dia dilindungi oleh gurunya. Menarilah dan terus Sekarang, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. selamanya. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 3 restitusi, di mana kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang orang pernah melakukan kesalahan. Sana menstabilkan. Sedangkan memvalidasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu pernah melakukan kesalahan itu. Apakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara menyelesaikan keyakinan, nilai-nilai yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi apa dan itu menjadi restitusi. Ya, menstabilkan identitas, di mana untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Di sana kita menstabilkan identitas. Guru bisa berkata, oh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada semua yang sempurna. Ibu bapak juga pernah membuat salah. Menstabilkan identitas. Yang kedua,
memvalidasi kebutuhan, di mana membantu murid untuk mengenali basic dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita harus melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, friend, love, and drink, food, atau software. Dimana buku bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu cara memvalidasi, membantu murid. Kalau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati? Katanya keperluan apa yang kita sepakati di kelas? Atau keyakinan kelas apa yang kita buat? Yang ketiga, kelas yang dia itu seperti apa menurut kamu? Kamu ingin jadi anak seperti apa kemudian hari? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Mama, anak kamu pemukulan pada temannya. Kita menanyakan di mana rasanya kamu menjadi seperti dia. Nah, ini intervensi 30. Di sini saya akan melakukan intervensi, di mana pertanyaannya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan hidup kita dengan cara non, dan stop. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan biasanya dikemukakan oleh dari TKW Yaguna. Di sini saya berdiri depan ini untuk mengibarkan modul 1.4 budaya positif, di mana saya mengibarkan di lembaga saya sendiri di TKW Yaguna. Salam dan bahagia. Apakah makna budaya positif? Ada contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti benar-benar tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Di mana pada pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana saya diberi pembekalan tentang bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, karena anak memiliki hal unik masing-masing, memiliki budi pekerti. Tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat menjadi kodrat alam dan kodrat firman, berpihak pada anak.